Saya ajak untuk kita buka sama-sama di 2 Tawarik 25 ayat yang ke-11. 2 Tawarik 25 ayat 11 sampai 14. Saudara, saya berapa kali melewati ayat ini dan menurut saya ini ayat yang cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Hari itu di Alkitab ditulis seorang raja yang bernama Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya untuk melawan musuh ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Saudara bisa bayangkan seorang raja yang tiba-tiba mendapat kekuatan ilahi yang supranatural dari Tuhan, diinfuse dengan sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba dia menerima keberanian dan dia memukul kalah 10.000 dari musuhnya. Selain dari 10.000 orang yang ditawan hidup-hidup, selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup. Jadi total dia mengalahkan 20.000 orang. Oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. 10.000 orang itu semua dilempar dari bukit dan mati semua 20.000 orang. Ketika Raja Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya, lalu ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban bakaran baginya. Saudara, saya melewati ayat ini berulang-ulang kali dan menurut saya ada yang aneh. Ada seorang raja yang menang perang dan ilah musuhnya, patung dari musuh yang kalah, yang dia bantai itu dia sembah. Saudara, hari ini saya mau share tentang jangan sampai kita kehilangan yang ilahi. Saudara, selama 1 minggu kemarin saya baru pulang dari Swiss, dari Eropa, dan saya bertemu dengan beberapa orang. Singkat cerita, ini dari STT luar dan mereka memutuskan untuk membuat interview. Dia disuruh interview, membuat penelitian kepada gereja-gereja yang dianggap besar, berkembang. Dan mereka teman-temannya pergi ke beberapa gereja yang besar-besar yang mungkin kalau saya sebutkan saudara tahu. Tapi satu kelompok ini mereka bertiga, mereka memutuskan menginterview ke Mahanaim. Dan satu hal pertama yang mereka ucapkan adalah mereka katakan, teman-teman saya interview ke gereja-gereja lain, lebih besar, jemaatnya lebih banyak, tapi semua sewa. Dan saya datang ke tempat ini, katanya ini tempat orang miskin, tapi gedungnya sebanyak ini. Saudara, itu hal pertama yang mereka katakan. Mereka ini dulunya gak kenal Mahanaim sama sekali. Saya coba ceritakan perlahan, beliau tanya tentang Mahanaim. Ujung-ujungnya mereka tanya duitnya dari mana. Ujung-ujungnya mereka tanya, kok kamu bisa biayain? Dan hari itu pas baru daging itu baru datang, baru pas ikan itu baru datang, baunya lagi banyak. Dan saya bilang, ini kami baru dapat ikan 2 ton, 3 ton, daging baru datang dan ada 1 ton lagi nanti minggu depan. Dan orang ini kaget dan dia bilang, semua teman-teman saya datang ke gereja-gereja besar lainnya dan kami tidak pernah datang ke tempat yang seperti ini. Ini semua untuk orang miskin. Saya katakan, ya lihat aja kan kelihatan. Dari semua pengerjanya, dari semuanya kami bantu banyak orang mendapat pekerjaan. Kan kelihatan dari bentuk-bentuknya, kelihatan dari orang-orangnya, kelihatan dari anak-anaknya. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa dapat sekian ton membiayai? Saya tunjukin waktu zaman COVID kita nolong orang-orang. Dan mereka bertanya, kok ada orang yang sepakat seperti itu? Gereja lain mana mau? Mereka mulailah berbicara tentang sangat banyak. Sedangkan saudara yang ada di dalam sini, saudara tidak merasa ada sesuatu yang spesial dari sana. Saudara lihat ikan 3 ton, dan yang saya dengar fokusnya adalah bau dan beberapa basi. Saudara tidak lagi bisa melihat bahwa itu adalah berkat. Saudara bisa bayangkan hari itu seorang raja namanya Raja Amazia, dia mengalahkan musuh sedemikian rupa, tetapi Allah dari bangsa yang kalah itu yang mereka sembah, yang raja ini putuskan untuk sembah. Mungkin saya bisa korelasikan, saudara, berapa tahun kita menang dari keuangan. Saya mungkin boleh bersaksi buat setiap saudara. Kita ini bukan kita lah, kami ini pengeluaran mungkin puluhan ratusan juta.
Saya bicara tentang GWR, saya bicara tentang rock, saya bicara tentang BMN. BMN itu setiap bulan harus beli baterai. Baterainya ini satu ini berapa banyak? 3. 2. Saudara, baterai ini setiap kebaktian harus diganti. Dan kita punya sekian banyak wireless yang setiap minggu itu menghabiskan sekian kotak. Setiap bulan kami harus pesan berkotak-kotak. Kira-kira seperti itu. Belum semua kabel yang rusak, putus, alat-alat yang beberapa yang harus di-renew setiap bulan, komputer yang rusak, monitornya harus diganti. Belum setiap kali bikin video klip, itu kita harus beli mungkin kira-kira 4 terabyte. Itu buat emak-emak yang mungkin gak tahu itu apa, itu bukan gorengan yang pasti. Itu buat menyimpan semua file. Dan itu kami harus beli, itu mungkin harganya sekitar 3 juta sampai 6 juta. Sewa lensa dan lain sebagainya. Belum semua keperluan GWR. Setiap bulan dipakai nggak dipakai itu sekitar 9 juta listriknya. Belum setiap bulan, itu bulan tagihan 40 juta. Akhirnya saya putuskan ini harus pakai otoritas. Dan saudara bisa bayangkan setiap bulan pengeluaran itu sampai puluhan juta setiap bulan. Belum PK, yang paling besar itu pasti PK. Semua buat membiayai semua lawatan. Dan toh Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dari 40 juta saya datengin ownernya. Singkat cerita, ya kamu boleh bayar setahun. Biayanya cuma separohnya. Dan itu berarti tetap aja 200 juta. Dan saudara bisa bayangkan dalam semalam Tuhan sediakan. Lunas sampai setahun saudara. Tapi apakah artinya kita menang dari keuangan, kita menang dari semua sakit penyakit? Artinya kita pasti tetap bergantung kepada Tuhan. Nyatanya yang sering kali saya lihat ujungnya banyak sekali, saya katakan mungkin jemaat atau pasukan memilih menyembah ilah lain. Mereka menang dari keuangan. Saudara, siapa yang pergi ke bangsa-bangsa? Boleh angkat tangan ya, ke bangsa-bangsa. Saudara tahu itu berapa puluh juta Tuhan sediakan? Berapa, ya kalau di total semua sekian ratus, sekian miliar. Berapa banyak pengeluaran? Kita menang dari itu semua. Tapi berapa banyak saudara tetap khawatir akan keuangan? Saya mau ajak, mari kita lanjut lagi. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-20. Kalau saudara berkata Simson itu adalah seorang yang jahat, Simson itu orang yang bejat, Simson itu orang yang aneh, orang yang gak berkenan di hati Tuhan. Ingat, saya akan selalu ingatkan, Simson memerintah sebagai hakim selama 20 tahun lamanya. Memang setelah saya coba recheck semuanya, ternyata Simson ini bukan hakim yang paling lama. Ada yang 40 tahun, Ebsan itu 40 tahun, bahkan Deborah itu 40 tahun. Tapi 20 tahun tetaplah waktu yang lama saudara. Mahanaim itu umurnya 25-27 tahun. Ya 29 tahun. Dan itu artinya Simson sudah melewati ya 20 tahun. Kalau Mahanaim 29, saya bisa katakan itu berarti 1/2 dari yang Simson pernah alami. Dan selama 20 tahun tidak ada cerita Simson jatuh dalam dosa. Tidak ada cerita Simson diserbu FPI. Tidak ada cerita Simson diserang sama kuasa gelap seperti Saul. Nggak ada. Selama 20 tahun Simson menjalankan pekerjaannya sebagai hakim dengan kekudusan, dengan kebenaran, dengan takut akan Tuhan. Mahanaim 29 tahun. Siapa yang bisa berkata selama 29 tahun saudara tidak pernah mengalami kekalahan? Tapi Simson selama 20 tahun terjadi shalom yang secara sempurna atas bangsa Israel. 20 tahun. Tapi di ayat selanjutnya, tidak usah nunggu ayat kedua, ayat ketiga, persis ayat selanjutnya. Semua beban itu dia gak sanggup lagi. Setelah 20 tahun, ayat selanjutnya Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama, Simson pergi ke Gaza. Gaza itu artinya a strong city. Gaza itu tempat capital city of Filistin. Itu ibu kota dari bangsa musuhnya. Dan dia pergi ke sana. Saudara, banyak orang tinggal di dalam keilahian itu seperti ikan yang tinggal di darat. Mereka hanya tahan nafas dan mereka hanya bertahan dan tidak pernah menghidupi secara sesungguhnya. Saudara, saya lihat bagaimana tentang Amazia, bagaimana tentang Simson. Saya lihat mereka ini bukan orang yang jelek.
Mereka orang yang gagah perkasa. Mereka melihat Tuhan. Mereka mengalami yang supranatural. Cuma saja mereka tidak pernah sungguh-sungguh menghidupinya. Saudara, di awal tahun kita semua mendapat tema bersama. Tema tahun 2025 apa? Ada yang ingat? Masuk dalam akselerasi penggenapan janji. Saudara masih ingat? Kita masuk dalam akselerasi. Menurut saya pernah melewati 1 tahun 70 KKR. Yang artinya setiap 4-5 hari sekali saya KKR. Saya pernah melewatinya. Tapi baru pulang dari Eropa dan baru istirahat 3 hari, tiba-tiba keluar pengutusan pergi ke Kanada. Saya belum pernah, saudara, dalam 3 minggu setelahnya. Jadi saya cuma jeda 3 minggu. Maaf, nanti di kapal saya cuma sampai Balikpapan. Lalu saya flight back ke Jakarta. Dan saya harus persiapan untuk besoknya pergi ke Kanada, saudara. Maaf, pergi ke Alaska. Dan saya cuma ngeliat ini pengeluaran demi pengeluaran. Pemetaan belum disiapin sama sekali. Jadi mungkin selama 1 minggu terakhir ini saya bereskan semua pemetaan, beli tiket. Saya ada jadwal doa 24 jam, doa kenaikan Yesus, ada Hananeel, ada semua yang harus diurusin setelah saya tinggal selama 10 hari. Sembari beresin semuanya, saya harus pesan tiket. Yang sekali beli itu 140 juta sekali beli, sekali klik tombol. Saya sampai bilang ke yang pesenin tiket, tolong dicek lagi ya, cek lagi. Ini 140 juta ini sekali pencet. Dan semua pemetaan hari ini asistensi. Belum lagi semua tugas di kapal. Belum lagi semua deklarasi tindakan profetik. Di kapal itu saya khotbah 2 kali, anggur manis. Oh, anggur manis saya udah terbang, saudara, jadi saya kelewat. Ada sidang ilahi di situ. Belum hari ini dipaksa khotbah, maaf Ciliani. Saya udah bilang, Bu Liani tolong boleh gak Juli akhir? Boleh gak? Karena saya lagi full banget. Enggak, Ibu Iin mintanya awal. Siap, Hineni kan gitu ya. Saya udah bilang saya lagi nyiapin Alaska. Kalau ke teman-teman saya bilangnya otak saya masih terbang di Alaska. Sabar ya, nanti hari Minggu saya terbang ke Indonesia. Benar, hari Minggu di Hananeel saya nyiapin khotbah. Yang bikin PPT kok udah siap belum? Aku perlu bikin PPT, jangan mendadak. Ngirim PPT-nya baru selesai jam 12. Jam 4 pagi saya revisi. Bentar, saya baru dapat dari Tuhan, saya lanjutin lagi. Akselerasi penggenapan janji, saudara. Belum semua persiapan. Belum semua, ini sebelum saya maju tadi, saya harus deal buat mobil $2.500 lagi, saudara. Baru aja saya balas chatnya, oke, book. Baru sebelum naik, sebelum maju tadi, saudara. Dan itu semua berjalan sangat cepat. Tapi apakah saudara bisa menghidupi semua yang supranatural? Atau saudara melihat ini sebagai beban? Saudara melihat ini sebagai keletihan? Saudara pikir kalau saya, Pak Samuel, Pak Joshua dan Pak Joshua Luki maju ke depan, apakah kami diinfo sebelumnya? Enggak. Kami siap aja pokoknya, saudara. Sekali ini doa untuk menahan COVID, ya saya cari ayat COVID. Sekarang doa untuk Prabowo, cari ayat untuk raja-raja. Sekarang doa untuk keuangan, untuk dolar, cari ayat. Baru 1 menit ya, silahkan maju ke depan. Ya kira-kira seperti itu. Tapi apakah saudara bisa menikmati dan menghidupi? Selama 20 tahun. 20 tahun. Ada di sini yang sudah 20 tahun. Ada menjadi pemimpin selama 20 tahun. Bukan jemaat, 20 tahun. Dan apakah saudara bisa menghidupi, menikmati itu? Atau saudara hanya menganggap ini sebagai perjalanan saudara seperti ikan yang keluar dari air. Pokoknya saya akan tahan selama mungkin. Anak-anak asrama, pokoknya saya akan tahan cuma 4 tahun di sini. Saya gak boleh nakal. Saya tahan nafas saja. Atau saudara bisa menghidupi. Mari saudara buka sekali lagi di Alkitab Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Saya suka sekali ya kalau orang suka ngomong, Mahanem itu omongannya kasar, omongannya pakai kata pelacur, anjing-anjing, kan ada deklarasinya ya, Bu Nita tuh. Kami anjing-anjing. Saya kalau lagi pasang lagu itu, lagi ada orang-orang, lagi ada orang gereja, ya ini video klip kita, anjing-anjing, Tuhan tolong Tuhan. Gitu. Tapi kan ada kan, kami anjing-anjing. Nah, itu semua gereja akan nengok, saudara. Ada ya, saya ajak tamu naik ke sini kan, tulisan pertamanya kami pelacur. Oke, yuk lanjut Pak, kita lihat yang lain aja Pak.
Ada kan di bawah sini kami para pelacur gitu. Saya langsung bawanya sukanya ke fotonya ini, anaknya Bunita sama anaknya Bu Iin. Nah, saya pelacurnya saya geser. Nah, ini aja lihatnya ya. Foto anak-anak yang berkorban gitu. Nah, saudara, di Alkitab ditulis seperti ini. Ada orang-orang bajingan, saudara. Ini kata firman, terjemahan baru ya. Jadi saya nggak pakai terjemahan yang lain. Memang letterlocknya seperti itu. Ada orang-orang bajingan, ya itu nadanya aja dibikin asik kan. Bajingan yang ada di antara mereka yang kemasukan nafsu rakus. Setelah mereka berjalan bertahun-tahun bersama Tuhan. Setiap hari mereka lihat tiang awan, setiap hari mereka lihat tiang api. Mereka lihat roti turun dari langit, mereka lihat daging, burung-burung beterbangan cuman kira-kira sehasta, 2 hasta. Saudara tinggal ambil semua burungnya, siap buat saudara makan. Saudara lihat mujizat, saudara lihat laut terbelah, air keluar. Tapi mereka yang mereka suka lihat apa? Mereka lihat ikan yang kita makan dengan tidak membayar apa-apa. Itu ikan cere, saudara. Itu ikan murah. Bukan ikan yang dibawa Bunita. Itu salmon kalau saudara lihat. Tapi yang ini ikan cere. Apalagi ada mentimun. Saya paling gak suka sama mentimun, saudara. Ada semangka, ada bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering dan tidak ada suatu apapun. Saudara, ini bajingan ini, saudara. Mereka nggak pernah bisa melihat yang ilahi. Yang mereka lihat tidak ada suatu apapun. Mungkin kalau hari, ini nanti direkam Pak Jos ngomong bajingan. Nah kan gitu emang. Saudara bisa bayangkan mereka lihat Tuhan, mereka lihat badai, mereka lihat kemenangan, mereka lihat laut terbelah. Dan toh mereka tetap berkata, aku tidak melihat suatu apapun. Saudara, menurut saya mereka ini bukan buta. Mereka bukan keras kepala. Tapi mereka terlalu iri dan luka. Dan mereka membiarkan dirinya ditipu iblis berulang-ulang. Sampai mereka rela menukar semua yang ilahi dan supranatural dengan ikan cere, mentimun, semangka, bawang prei, dan bawang lainnya. Saudara bisa bayangkan, setiap hari mereka lihat mujizat. Dan mereka bisa berkata, aku tidak melihat suatu apapun. Saudara, perjalanan di Mahanaim, saya nggak terlalu ingat saya berapa tahun di Mahanaim. Saya pelayanan dari kecil pastinya. Tapi saya masuk full time itu setelah saya lulus S2, mungkin sekitar 2018, 2019, 2017, 18 baru saya full time ada di Mahanaim. Meskipun saya pelayanan pasti udah sangat jauh lebih lama dari itu. Kami atau saya pribadi, saya melihat semua mujizat. Saya melihat memang yang dilemparin, yang kami diserbu, itu hari itu saya nggak hadir di tempat ini. Jadi saya nggak tahu karena saya masih sangat kecil hari itu. Tapi saya lihat yang namanya mujizat di Monas. Saya datang hampir di semua KKR. Saya lihat mujizat keuangan yang mungkin bisa saya katakan saya lihat dari bulan ke bulan. Dulu kami di awal pelayanan, saya cuma perlu PK 3 orang. Itu gaji 2,5 juta dibagi 3, bagi 4 sama saya. Itu modal saya memulai pelayanan. Lalu mulai berapa tahun kemudian ada Rock. Itu KKR setiap 2 bulan sekali. Setiap KKR kira-kira butuh 20-30 juta per 2 bulan sekali. Sampai hari ini mungkin setiap bulan butuh 50-60 juta. Kalau sama yayasan berarti 150 juta setiap bulan. Ya belum ke bangsa-bangsa seperti ini. Itu semua pengeluaran expenses tambahan. Saya coba hitung. Ini buat tiket 150 juta sudah keluar. Belum semua buat hidup di sana. Itu yang mungkin sekitar 100 lagi mungkin. Baru pulang dari Swiss. Ya meskipun cuan, meskipun untung, meskipun dapat emas. Tapi itu pengeluaran sekitar 200-300an juta, saudara. Dan itu semua keuangan mujizat. Belum saya lihat anak saya sakit, Tuhan sembuhkan. Saya lihat beberapa kali kasus hampir masuk penjara, Tuhan luputkan. Semua mujizat-mujizat personal yang saya alamin. Tapi apakah matamu juga bisa melihat? Atau saudara adalah barisan dari bajingan yang kena nafsu rakus itu? Coba tanyalah kepada anak-anak Rumah Shalom kita. Apa yang mereka lihat? Oh, saya lihatnya Mahanaim tempat yang diberkati, yang dibangun dari iman. Atau ini tempat yang isinya pemarah, pezina, orang-orang sombong, orang susah, PK-nya kecil. Itu bajingan yang kena nafsu rakus.
Saudara, anak-anak STT, saya bahas sedikit sekali lagi. Hari itu ada anak yang berkata, Pak, saya mau komplain, ini STT macam apa? Semua catnya rusak, ininya rusak. Udah bertobat, tolong jangan dihakimi orangnya. Orangnya udah bertobat, sekarang nari luar biasa, saudara. Gara-gara diomelin hari itu. Tapi sebelumnya dia bajingan yang kena nafsu rakus. Maafkan kalau orangnya dari tempat ini. Dan hari itu ini catnya ngelupas semua. Pintunya rusak semua. Mana ini katanya STT bagus, mana katanya akreditasi dan lain sebagainya. Saya tanya, berapa sih kamu bayar di sekolah? 500.000 Pak. Ya ilah 500.000 songong. Tapi ya behave, karena hari itu saya sebagai dosen. 500.000 oke? Semua di sini bayar berapa? 500.000 Pak. Kaliin segini. Berapa sih total? Sekian ratus juta. Pengeluaran buat ngasih kalian makan aja. Sekian. Sampai mereka tertunduk, sampai tersungkur, sampai bertobatlah mereka. Hari ini mereka melayani Tuhan. Jadi kapten JC kalau saudara tahu. Dia jadi kapten. Nah, itu timnya dia. Satu jadi kapten, satu jadi kerup saudara. Udah lengkaplah pertobatan mereka. Saya cuma ngeliat banyak orang gak melihat apapun di tempat ini. Orang come and go. Saya lihat ada banyak pasukan, banyak full timer, banyak pahlawan, banyak AB, pengabdi, semualah raja, apapun sebutannya. Mereka yang bertahun-tahun ada di tempat ini, tapi mata mereka gak pernah terbuka. Yang pertama tadi saya katakan, saudara, seringkali kita menang dari Allah-Allah musuh, dari ilah-ilah lain. Tapi kita gak sanggup. Simpson, dia coba bertahun-tahun, tapi dia gak pernah menghidupi. Dan bangsa Israel, matanya memang gak pernah lihat. Saya pernah tanya kepada satu orang yang dulunya man of God. Saya tanya, dan apa yang menjadi fokus hatinya? Saya cuma diomelin, saya cuma dimaki-maki, dan saya gak pernah terima berkat. Rumah saya bocor, saya gak punya uang buat benerin. Saya coba pinjem uang, ya pinjemnya puluhan sampai ratusan juta. Saya coba pinjem gak dikasih. Saya cuma ngeliat gini, banyak orang memang matanya gak pernah melihat. Banyak orang memang matanya cuman melihat dan dia mengatakan tidak ada suatu apapun di mana. Kalau saudara kita nanti naik kapal, itu 2M, saya gak tahu tepatnya berapa. Tapi yang pasti itu juga mujizat loh. Yang pasti itu juga keajaiban. Kita bisa berangkat satu kapal itu tetap sesuatu yang miraculous. Kalau saudara engkau tidak bisa melihat, kita ini punya LED 3, di ARK masih ada. Kalau saudara lihat semua alat-alat nari kita, semua perlengkapan musik kita. Setiap kali kita ke bangsa-bangsa, saudara yang ke bangsa-bangsa itu 40 atau 50, 60 negara loh saudara. Dan itu banyak sekali. Saya dapat, yang ini kemarin saya bikin makan-makan sama satu rumah. Kemarin Bu Iin cerita, Hananeel, semua mbak-mbak saya itu pasukan. Iya saudara, mbak-mbak saya itu pasukan penuai. Gitu, seringkali kalau penuai pergi ke mana? Pergi pentakhiran, pergi doling. Mbak saya kan izin, Pak Jos saya izin gak di rumah. Kenapa? Doling, yes, doling sama Bunita. Wah, keren sekali. Dan saya bawa kita makan sama-sama di rumah. Saudara, kami makan kejunya dari Swiss, menteganya dari Amerika, dagingnya sosisnya dari Spanyol, dan kami campur semua jadi satu, babinya dari Indonesia. Nah, lengkaplah semuanya. Dan saya cuma ngeliat ini benar-benar semua bangsa demi bangsa datang. Tapi apa yang kau lihat? Satu lagi, kalau saudara buka di 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama. Ini adalah cerita tentang saat Rehabeam naik menjadi raja. Saudara, hari itu masa Daud dan Salomo yang selalu kita nyanyikan, yang selalu kita elu-elukan, yang selalu kita deklarasikan. Di Raja-Raja 12 saat Rehabeam anak dari Salomo duduk di tahta pemerintahan. Sekali lagi, fokus dari bangsa Israel bukan yang selama ini kita minta. Kalau saya tanya setiap saudara, apa itu masa Salomo? Wah Pak, masuk masa kelimpahan, kemuliaan Tuhan, kabot, tidak ada orang miskin. Tapi apa yang bangsa Israel lihat? Kami kerja terlalu berat. Saudara, mungkin kalau saya bisa katakan hari-hari ini salah satu hari-hari yang mungkin bagi saya pribadi juga salah satu
beban berat kerja yang baru buat saya. Saudara bisa lihat muka para pemimpin yang mukanya udah kayak pemetaan semua, saudara. Mereka udah pemetaan laut, pemetaan perjanjian laut, bikin anggur manis, orkestra. Pasti belum nyiapin khotbah, karena gak ada yang ngirim PPT ke saya. Belum dolingnya, belum 7 Juninya yang di darat. Itu semua tanggung jawab. Tapi yang bangsa Israel lihat, semua tadi para bajingan-bajingan tadi, yang mereka lihat itu kerjaan yang too hard. Menurut saya saudara juga mengalami banyak manuver-manuver yang ajaib. Tiba-tiba pokoknya kapal dalam mungkin 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, 2 minggu. Pokoknya tiba-tiba kapal, pendaftaran maaf rada berantakan semua. Pokoknya tahu-tahu kapal. Kapalnya dari kita, wah cruise, kita akan foto-foto, syuting, drone semua siapin. Tiba-tiba toeng, kapal tongkang. Dari kita udah mikir, oke, ini nanti cruise, nanti akan ada restorannya, kita akan masuk ke pesta raja-raja, sampai burut bawa abon, gitu. Fokus para bajingan akan berkata, it's too hard. Pak, untuk kerja seberat di Mahanaim, gaji cuma 2 juta, terlalu berat Pak. Gak masuk akal Pak. Kami harus standby 24 jam. Saudara tahu taman itu dibangun dalam 3 hari, saudara. Tiba-tiba sadet-saatnya Tuhan berkata taman. Langsung terang bikin taman. Bawa ada yang dari Malang naik mobil. 200 tanaman. Gaji paling 3 juta orang Mahanaim itu. Ada anak saya pergi ke Maldives buat kerja di luar negeri. Dan saya bilang, wih PK dia sama PK saya, Pak Luki, Coach Iren, Kaleo sama kita. Saya udah belasan tahun di Mahanaim, dia baru masuk sama kita gajinya. Dan saya cuma ngeliat banyak orang, banyak bajingan-bajingan yang akan melihat ini pekerjaan yang terlalu berat. Siapa yang bisa membayar untuk saudara pergi ke bangsa-bangsa? Siapa yang bisa menggaji para pahlawan yang bangun jam 5 pagi? Tadi pagi saya ngobrol. Aldi, kamu kenapa telat lagi? Iya kok, aku bangun jam 4, itu kesiangan. Wih, jam 4 pagi aja kesiangan, saudara. Saya itu harus bangun mungkin jam setengah 4, jam 3 itu baru datang on time. Kalau mau lebih awal lagi ya kami harus persiapan lebih. Itu mas kalian gak tidur aja itu saya bilang. Siapa yang bisa gaji orang, bayar orang untuk setiap Senin doa jam segini? Hari Minggu, Hananel seharian, Pak Fendi seharian. Nanti selesai doa pagi, Pak Fendi ngantor kerja lagi. Siapa yang bisa gaji orang-orang seperti itu? Dan paling di Mahanaim gajinya berapa sih? Sama gaji, kalau sekarang PMI, TKI lah kalau zaman dulu sebutannya. Sekarang pekerja migran PMI. Gajinya sama kok kami. Pak Luki itu apa? Koinnya buiin, wah pemegang perjanjian, pemimpin pilar, bla bla bla. Gajinya nggak lebih kok, nggak nyampe. Mungkin kalau gaji menurut Indonesia atau menurut dunia 2 digit juga nggak nyampe. 2 digit aja nggak nyampe. Gedean gaji anak buah saya jadi waitress di restorannya koko saya. Sungguh. Tapi kalau saudara lihatnya ke sana, saudara buta, saya ulang lagi, saudara bajingan, saudara rakus, maka saudara akan berkata Mahanaim itu tempat yang nonsens. Atau saudara adalah para pahlawan-pahlawan Tuhan. Semua orang yang datang ke tempat ini, semua orang yang lihat kita naik pesawat, 1 pesawat, semua orang yang lihat kita mau naik kapal, bahkan sampai pasukan Kanada itu tahu loh kita mau naik kapal, meskipun mereka taunya cruise sih gitu. Dan saya akan tetap, ya kita cruise kok gitu. Saya izin ke beberapa orang, ya saya izin ya ke Kanada. Oh Mahanaim keren banget cruise-nya sampai Kanada. Ya gitulah kita. Saya gak cerita aja Mahanaim naik tongkang, saya naik pesawat gitu kan, saya gak cerita gitu. Ya gitulah kita. Wih keren banget Mahanaim naik cruise sampai ke Kanada kok. Yes. Saya sih sampai Kanada, yang lain Balikpapan balik gak? Itu juga Surabaya terus naik bus gitu. Tapi tergantung matamu lihat apa. Kalau nanti saudara lihatnya kecoa,
Saudara lihatnya toilet yang kotor, saudara akan jadi orang-orang seperti ini. Saya udah minta izin ke semua tim raja. Saya naga Lucifer, saya nggak takut beneran. Tapi kalau saya lagi sidang ilahi pakai talit, kecoa terbang, nah itu dia. Panik saya. Paniklah saya. Gitu. Apa mau naga, kerbau, lewiatan, terserahlah lu mau ngapain gitu. Walaupun keluar potong. Nah masalahnya kecoa ini saya semprot tumen juga belum mati saudara. Baygon aja anti, nuklir aja katanya anti katanya. Tapi tergantung matamu itu ngeliat apa. Menurut saya Mahanaim atau Bahtera atau semua kegerakan yang kita alamin kali ini, yang kita lewati sekian lama ini, itu gak akan pernah bisa dilihat dengan mata jasmani. Saudara mau lihat mata jasmani, jiwani, bahkan mata rohani, saudara gak akan lihat banyak kok. Saya tahu beberapa orang yang tidak dikonselingin dengan baik. Bahkan jemaat-jemaat baru pun tidak dihandle dengan baik juga. Yang lebih mengerikan, para donatur pun tidak diurus dengan baik. Saya pernah lihat ada donatur yang kena banner ya, karena dia duduknya dekat-dekat penari, kena banner gitu mukanya. Minta maaf pun enggak gitu. Karena penarinya juga fokus gitu ya. Tapi kalau saudara punya mata ilahi yang terbuka, saudara akan lihat ada sesuatu yang beyond. Kalau saudara bisa melihat sesuatu yang lebih dari semua pengabdian, dari semua omelan ibu. Saya bertahun-tahun bergumul dengan omelan Bu Iin gitu. Karena menurut saya udah ngelakuin ini diomelin, saya ngelakuin ini diomelin lagi gitu. Sampai saya bisa ngelihat sesuatu yang beyond dari omelan. Sesuatu yang lebih. Seperti saudara lihat ada tembok dan saudara bisa melihat sesuatu yang di luar tembok. Saudara bisa melihat anak-anak STT, anak-anak asrama. Anak-anak asrama berapa banyak yang keluar dari asrama. Saya gak tahan di asrama A, B, C. Coba biarkan matamu lihat sesuatu yang beyond dari sekedar air yang suka mati itu. Coba izinkan matamu melihat dari sekedar makanan yang mungkin kau sudah bosan makan itu. Coba izinkan matamu melihat sesuatu yang berbeda. Saya akan tutup Wahyu 2. Dikatakan, makanya di Alkitab ditulis ada mahkota kehidupan. Mahkota yang terdiri dari kehidupan itu sendiri kalau kata bahasa Inggrisnya. Dan kalau saudara mau menikmati hidup, kalau kata iklan apa tuh, hidup yang lebih hidup, saudara harus punya yang namanya kesetiaan. Saudara, banyak orang hidup di dunia, tapi gak semua mereka punya mahkota kehidupan. Bagi saya tahu Mahanaim itu bukan tempat yang mudah. Orang-orang di bawah saya juga saya tahu mereka bukan orang-orang yang mudah. Tuntutan dari saya, tuntutan dari para pemimpin-pemimpin yang lain, tuntutan pekerjaan, keluarga. Saudara, orang-orang di sini tuh semua punya keluarga loh saudara. Gak ada yang lahir dari batu loh, gak ada. Semua mereka punya keluarga, punya anak, punya orang tua. Banyak full timer kami di youth yang setiap kali orang tuanya pasti nanya satu pertanyaan yang saudara tahu nanyanya apa? Kamu yakin gak mau kerja di luar? Nanti kamu di PK berapa? Memang kamu bisa hidup? Yes. Itu adalah pertanyaan yang ditanya sama orang tua mereka. Dan itu menjadi cawan bagi generasi ini. Mereka ditanya, kamu gak mau cari kerja yang bener tah? Bahkan koko saya sendiri pernah nanya, kamu yakin tah punya masa depan di Mahanaim? Kamu yakin tah punya prospek pekerjaan? Tanyanya ke Aldi. Kenapa emang? Ya saya tahu Joshua hidup uangnya berapa. Bosnya aja segitu, anak buahnya paling berapa sih? Tapi kalau engkau mau mengalami kehidupan yang lebih hidup kalau kata iklan, saudara harus punya remain faithful even to the point of death. Kalau kata Catherine Coleman, kalau engkau gak pernah mati, engkau gak akan pernah hidup kembali. 1 Korintus mengatakan, kalau engkau gak pernah mengalami yang namanya kematian, engkau gak akan lahir baru. Saudara, saya tahu yang namanya mepet uang. Sampai untuk makan aja saya harus pinjam Kesia. Saya pernah ngelewatin itu. Saya tahu yang namanya anak sakit, tapi kata Tuhan harus tetap nari di kebaktian. Yes, sakit seminggu hari itu Miel. Saya tahu yang namanya harus sepakat. Saya tahu yang namanya harus hineni, siap berangkat.
tahu-tahu tugas atau apa pelayanan, bawa anak-anak ikut naik kapal. Tapi kalau engkau mau mengalami kehidupan yang sesungguhnya, belajarlah setia. Saya tahu kata setia ini di zaman ini menjadi kata yang ringan, di mana perselingkuhan, di mana perceraian ada di setiap berita mungkin. Dan kata setia, di mana hari ini saudara bisa pindah-pindah gereja, pindah-pindah persekutuan, saudara bisa streaming dari mana saja, itu menjadi kata yang langka. Tapi saya sungguh berdoa, saudara setia bukan karena mata jasmanimu melihat. Kalau saudara setia karena mata jasmanimu melihat, semua orang dunia bisa melakukan itu. Saudara tinggal digaji berapa? 100 juta, maka saudara dipastikan tetap ada di Mahanaim. Kenaikan 10% setiap tahunnya. Saya yakin saudara setia kok. Tapi kalau saudara setia karena matamu melihat yang ilahi. Saudara setia bahkan even to the point of death. Barulah engkau akan mendapatkan mahkota yang terdiri dari kehidupan itu sendiri. Saudara bukan hidup dengan cara apa kata dunia. Saudara hidup dengan apa kata surga buat setiap engkau. Saya nggak tahu para pahlawan-pahlawan yang ada di tempat ini. Para pahlawan iman. Yesaya 26 ayat yang kedua. Kita sedang berkata tentang membuka pintu gerbang, membuka portal-portal, membuka keilahian. Sekali lagi kuncinya apa? Yang benar dan yang setia. Pastikanlah kakimu berdiri di tempat yang benar. Bukan artinya gereja lain salah, bukan. Tapi kalau panggilanmu ada di tempat ini, berdirilah dengan benar. Saudara, saya selalu katakan tempat ini bukan tempat yang ideal atau sempurna kok. Saudara mau lihat dari apa? Mata jasmani, rohani, mata jiwani, gak sempurna. Saya aja masih sering lihat tikus jalan di lantai 5 kok. Saya bikin jebakan tikusnya dicuri. Saudara bisa bayangin gak? Betapa dahsyatnya coba. Oh, Sanda udah cerita lama bu. Jebakan tikus dicuri kan keren. Jebakan tikus itu 30.000 saudara. Saya tuh bikin jebakan tikus demi kebaikan kita bersama kan. Diambil juga kok. Saya tanya, nggak ada Pak Jos, saya datang udah nggak ada. Wih, jebakan aja diambil loh. Tapi saudara saya lihat, kalau matamu bisa melihat yang ilahi. Ini tuh bukan tempat pencuri loh. Mereka adalah pencuri jiwa di akhir zaman. Nah, coba jebakan tikus mereka curi ya. Apalagi jiwa-jiwa coba. Mereka curi kayak apa coba. Rebut dari iblis. Iblis gak sadar sudah diambil sama mereka. Kekuatan supranatural. Para Mahanaim itu bukan pemberontak sama pemimpin, bukan. Mereka pemberontak dari dosa. Dosa dan dunia berkata bahwa mereka berontak dari itu semua, mereka kejar keilahian. Mereka bukan para pejina-pejina. Mereka orang-orang yang sudah bertobat dan mereka adalah orang-orang yang loyal dan setia kepada Tuhan. Tergantung mata ilahimu melihat apa. Kalau matamu melihat apa yang ada di jasmani, bahkan di jiwani, bahkan cuma yang di rohani, saudara gak akan lihat apapun. Saudara gak akan lihat apapun. Dan ujungnya saudara pasti kecewa. Saya sering dengar kata, saya diperalat waktu saya di Mahanaim. Saya diperas waktu saya di Mahanaim. Di luar saya dimanfaatkan. Waktu di luar saya dihormati. Saya dihargai. Saya di PK dengan baik. Oke? Mungkin kalau matamu cuma ngelihat hormat manusia. Kalau matamu semurah melihat foto orang mati yang ada di kertas, kamu gak akan lihat apapun di tempat ini. Saudara tahu orang yang dari Timur Tengah yang Pastor Joseph yang datang ke tempat ini. Dan semua para hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka bisa wish, kalau mereka bisa meminta kepada Tuhan, mereka sudah pilih untuk tetap ada di tempat ini. Kalau saya balik ke Indonesia, saya harus balik. Bahkan Suzette Hetting pernah juga berkata, saya harus balik ke tempat ini. Yang konyol kan minggu depannya datang lagi, para pemimpin lagi pergi duduk sendirian katanya saudara. Waktu Suzette Hetting datang ke tempat ini. Minggu depannya datang lagi. Tapi kita lupa, kita ke bangsa-bangsa atau kemana, semua lagi gak ada, beliau datang duduk sendirian saudara.
Dan saudara bisa bayangkan, kalau mata para pahlawan-pahlawan Tuhan bisa ngelihat apa yang supernatural, kenapa kita enggak? Kenapa yang saudara lihat cuman ada penyembah yang telat, ada penari yang mungkin hidupnya gak baik, ada sendal yang masih hilang. Kalau fokusmu ke sana, seperti kata firman, engkau cumanlah bajingan yang kena nafsu rakus. Bajingan aja udah jelek, ini bajingan kerasukan roh rakus lagi. Itu lengkap banget menurut saya. Dan itulah kata yang dipakai untuk mereka yang tidak pernah bisa melihat. Mereka cuman orang-orang yang melihat apa yang dunia tawarkan dan bukan apa yang ilahi yang Tuhan berikan. Dan ujungnya Amazia menjadi raja yang dibenci Tuhan. Simson, saudara tahu semua, dia ditelanjangi sedemikian rupa, dia diperkosa berulang-ulang, matanya dibutakan. Kalau saudara tahu bangsa Israel, mereka mati di padang gurun, semua Rehabeam, semua sukunya dikoyakan, bahkan sampai habis di pembuangan. Itu kenapa mereka semua melakukan, kenapa ujungnya semua penghukuman bisa terjadi, mata mereka gak bisa lihat. Saya berdoa kita akan naik kapal, tergantung saudara lihat kapal itu kapal apa, kapal tongkang, atau mata ilahimu terbuka. Dan saudara akan lihat inilah the aircraft carrier of heaven. Kalau saudara nanti saudara pergi ke jalan-jalan, saudara bisa lihat itu lampu merah yang setiap 1 menit 21 detik berubah jadi hijau, saudara selari-lari. Atau saudara bisa lihat begitu saudara lagu dinyanyikan, itu menjadi taman Tuhan. Itu tergantung cara matamu melihat. Saudara bisa lihat saudara yang di darat, itu saudara orang-orang yang ditinggal. Atau saudara bisa berkata justru ini saatnya saya bersinar. Pak Joshua gak ada, Bu Iin gak ada, saya bersinar di daratan. Para pemimpin lagi di samudra, ambillah berkat samudra, emas adanya di daratan. Itu bagian saya. Tergantung matamu saudara. Saudara bisa lihat, wah kita nabur lagi, wah kita dapat tugas lagi, wah tempat tidurnya gak enak. Atau saudara bisa berkata, puji Tuhan, saya gak harus dikejar-kejar singa, saya cuma dikejar-kejar kecoa gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, saya cuma naik kapal terombang-ambing berapa, 4-5 hari ya, 4 hari. Bukan seperti Paulus yang mungkin berminggu-minggu saya harus nyebrang. Puji Tuhan. Saya berdoa mata ilahimu terbuka. Dan jangan kehilangan yang ilahi. Mari pegang matamu. Taruh tanganmu di matamu. Engkau tadi sudah diurapi matamu. Mari Tuhan. Buka mata ilahi kami. Buat kami bisa melihat dengan benar Tuhan. Buat kami bisa melihat saudara kami dengan benar. Buat kami bisa melihat setiap semua yang kau sediakan dengan benar. Ini tidak pernah beban. Ini tidak pernah korban bahkan Tuhan. Waktu mata ilahi kami terbuka, ini adalah kesukaan besar. Ini kecurangan buat surga. Kok kami terima fasilitas sedemikian rupa? Kami masih dapat bus, kami masih dapat pesawat, kami masih dapat tempat tinggal. Ini kecurangan bagi para pahlawan iman di Ibrani 11. Tapi buat mata kami terbuka Tuhan. Dan buat kami tahu, kami ini sudah dipur sedemikian rupa. Kami sudah dilimpahi sedemikian rupa. Buat kapasitas kami ini gak layak dapat segini Tuhan. Buat kemalasan kami, kemanjaan kami, kebodohan kami gak layak dapat ini semua Tuhan. Ini terlalu banyak, it's too much. Ini berkat yang terlalu banyak buat kami. Mari Tuhan, perlengkapi kami. Buat mata kami seperti mata Raja Wali. Kami keker musuh kami Tuhan. Kami akan ambil setiap jarahan. Kami buat ketetapan-ketetapan baru. Kami akan buat perjanjian-perjanjian yang akan mengubah jalannya masa depan seluruh dunia. Buat mata kami melihat Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.